Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, di mana pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan terjerat dengan undang-undang. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul BKN minta PNS dan P3K jangan melanggar netralitas. Ada sistem pengawasan baru. Nah, ini informasi yang tayang per Rabu 18 September 2024 oleh jpnn.com. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa kira-kira poin penting pada informasi kali ini mengenai netralitas ASN? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Menjelang perhelatan Pilkada serentak mendatang, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan perannya dalam pengawasan dan penegakan netralitas ASN, baik PNS maupun P3K. Menurut pelaksana tugas Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto, untuk mengawal netralitas PNS dan P3K, Badan Kepegawaian Negara sudah membangun sistem berbagi terintegrasi atau SBT. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pengawasan dan penegakan guna memastikan netralitas aparatur sipil negara, ASN PNS, dan termasuk P3K terlaksana sebagai bentuk konkret implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam mengawal netralitas PNS dan P3K, Badan Kepegawaian Negara berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendorong pelaksanaan penegakan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Para PNS dan P3K yang melanggar netralitas diberikan sanksi secara berjenjang, mulai dari peringatan, kemudian teguran, hingga pemblokiran pada SIASN dalam hal PPK belum atau tidak menindaklanjuti rekomendasi dan memastikan pelanggaran netralitas yang wajib ditindaklanjuti dengan mekanisme penjatuhan disiplin dilakukan dengan menggunakan aplikasi 1DIS Terang Harmoyo dalam pernyataan resminya pada Rabu 18 September 2024. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Harmoyo juga menjelaskan bahwa BKN memiliki kantor regional dan unit pelayanan teknis atau UPT tersebar di seluruh Indonesia yang menjadi penguat pengawasan dan pengendalian netralitas. Nah, ini tegas disampaikan oleh BKN Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu PNS dan P3K tetap netral dalam hal politik, demikian dengan pilkada yang segera akan tiba pada masa-masa ke depan ini. Ditambah dibentuknya Satgas Netralitas dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan CBT, ya, di mana sistem informasi terintegrasi satu sama lain yang menyajikan data temuan, aduan ataupun pelanggaran NSPK Manajemen ASN. Sehingga adanya keterpaduan dan akurasi data yang dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam waktu yang cepat, akurat, dan real time. Sistem pengawasan bersama dengan SBT
ini digunakan secara terintegrasi antara BKN dengan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu sesuai kewenangannya masing-masing. Tujuannya untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran, ucap Harmoyo. Lebih lanjut dikatakan, manfaat pengawasan bersama dengan SBT merupakan bentuk sinergitas seluruh Satgas Netralitas, proses penanganan pelanggaran efektif, efisien, dan cepat, data pelanggaran netralitas valid dan update, serta penanganan dugaan pelanggaran netralitas sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu saja, Harmoyo mengungkapkan bahwa BKN juga membangun sistem integrated mutasi. Ya, itulah yang disebut dengan IMUT, ya, di mana semua mutasi yang dilakukan oleh PPK, baik pusat maupun daerah, harus melalui sistem IMUT, ya, integrated mutasi. Sistem ini dibangun untuk memonitor adanya mutasi yang dilakukan oleh PPK, termasuk berlaku juga bagi gubernur, bupati, dan wali kota definitif. Misalnya, keputusan yang menguntungkan pegawai dapat secara otomatis tertolak oleh sistem integrasi jika adanya syarat-syarat yang dilanggar atau tidak terpenuhi dan juga sebaliknya. Jadi dalam hal ini seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, berhati-hatilah pada masa-masa politik. Jika para pejabat yang akan melakukan demosi terhadap para ASN yang tidak mendukung karena tidak ikut berjasa dalam mengampanyekan kandidat akan diamati dan tercover oleh sistem yang diinvestigasi oleh BKN. Bila ada mutasi yang melanggar peraturan BKN yang berlaku, pungkas Harmoyo Dwi Putranto selaku pelaksana tugas Kepala BKN. Satu hal penting ini Bapak Ibu, supaya menjadi bagian yang perlu dipikirkan oleh seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, mengingat apabila Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K tidak menunjukkan netralitas dalam hal politik dan pilkada ini, tentunya ini adalah menjadi satu hal yang bisa menjadi hal yang memang membuat Bapak Ibu menyesal apabila pelanggaran Bapak Ibu dijatuhi hukuman ataupun tindakan disiplin oleh pemerintah. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.